Mengejutkan, kemarin korban-korban Ustadz Guntur Bumi semakin bertambah banyak. Pasca ramai-ramai melapor ke Mabes Polri, kini ada lagi yang melaporkan UGB ke Polda Metro Jaya. Semuanya melaporkan dugaan penipuan dan malpraktek. Lalu benarkah sampai ada pasien yang meninggal dunia? Mengapa UGB berkeras hati tidak akan mengembalikan uang para pasiennya? Kemelut yang menimpa Ustadz Guntur Bumi makin pekat, korban terus berdatangan, bahkan kian bertambah setiap harinya. Semua menuntut dikembalikan biaya pengobatan yang berjumlah puluhan, bahkan ada yang hingga ratusan juta rupiah. Tak hanya menuntut dikembalikan uang, mantan-mantan pasien UGB ini pun kemarin melaporkan ke Polda Metro Jaya dan ada pula yang langsung ke Mabes Polri. Semua tidak hanya membawa duka lara karena merasa telah diperdaya oleh praktek pengobatan alternatif yang dilakukan suami artis Puput Melati ini. Lebih dari itu, mereka juga menyimpan kemarahan sehingga mengadu ke polisi. Hari ini telah kita laporkan Ustadz Guntur Bumi dan kawan-kawan ke Polda Metro Jaya dengan korban yang berbeda pada saat laporan di Mabes Polri. Ya, hari ini kita dapat 18 korban baru dari UGB. Ya, bahkan di salah satu korban ada yang sampai meninggal. Saya berobat sama dia, udah banyak uang saya keluarkan, tapi penyakit saya ini nggak hilang. Ya, yang ada bukti transfernya ini 35 juta. Waktu mau transfer itu, Bapak transfernya ke nomor rekening ini. Dikasih oleh Ustadz Guntur itu. Ya, kalau ini 42-an lah. Pokoknya usahakan uangnya keluarin semuanya. Kita nuntut. Tidak hanya semakin banyak korban yang melapor ke polisi, praktek pengobatan alternatif yang dilakukan UGB diduga juga mengeruk hingga ratusan juta. Ada seorang pasien yang mengeluarkan hingga 150 juta rupiah. Tak hanya itu, seorang mantan pasien bahkan membawa binatang ulat yang biasa muncul saat pengobatan di Padepokan. Aku kesana hari Jumat, tanggal 15 November. Nilai rupiah yang sudah dikeluarkan itu ada 150 juta. Pertama 95 juta cash, keduanya 55 juta ditransfer. Di situ ya saya bawalah adik ke tempat di Padepokannya. Dari situ sampai saya datang kurang lebih ada 4 kali. Yang terakhir saya diminta 55 juta uang itu sendiri. Sampai sekarang nggak sembuh. Sampai sekarang. Bisa dilihat ke rumah pun sampai saat ini pun kurang lebih seperti itu ulat yang dikeluarkannya. Tadi dibawa. Oh, astaga. Nah, kurang lebih seperti ini. Itu ulatnya ya? Kurang lebih seperti ini, Bang. Sebanyak ini juga nggak, Pak, yang diperlihatkan? Enggak sampai sebanyak ini. Enggak sampai sebanyak ini. Paling hanya 5 biji lah. Dan kayak semacam pocong-pocongan. Korban yang mana? Saya tidak membela dalam konteks membabi buta. Tapi kita dudukan porsi permasalahan yang sesungguhnya. Jangan sampai masyarakat seolah-olah mengatakan saya korban. Banyak orang yang menelpon saya. Ya, mereka tanya, Pak, memang mau dibalikin ya Pak ya? Saya bilang katakan mau dikembalikan apanya Bu? Apanya Pak? Saya korban apa Pak? Ada bukti nggak? Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak ada bukti. Loh, gimana coba? Ada bukti transfernya Pak? Ada bukti kwitansi nggak punya. Jadi apa maksudnya? Gitu loh. Tidak ada bukti transfer, tidak ada bukti kwitansi. Mereka mengaku korban. Kan aneh. Korban-korban UGB memang terus bertambah. Mereka datang dari banyak daerah dengan cerita kesedihan yang beragam. Ada yang habis hingga ratusan juta rupiah, bahkan ada yang sampai meninggal dunia tanpa pernah tertolong penyakitnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ada pula salah satu wanita yang mengaku sebagai mantan pasien turut melaporkan UGB karena merasa dilecehkan. Pas tadi yang pagi uang keluar yang 599 itu, Ustadz UGB mengembalikan lagi ke saya. Bilangnya gini, Bu, Bapak ini tolong ya bantu medis, bawa ke medis katanya gitu ya. Saya bilang, Pak Ustadz, saya bingung ini medis di mana? Saya kan baru ke sini, saya nyari medis kemana? Kata Ustadz Guntur, carilah yang terdekat. Saya nyarilah nyampe ke Rumah Sakit Pondok Indah. Nyampe Rumah Sakit Pondok Indah, bapak saya ditangani dokter. Bu, ini terlambat bawa Bapak udah meninggal. April 2011. Sama siapa datangnya?
sama ibu. Tapi pada saat prakteknya gimana di sana? Ya ceramah dulu, selesai ceramah saya dipanggil ke kamar GB, lalu ya dilakukan tindakan yang nggak menyenangkan. Sendiri berdua doang sama UGB waktu itu? Berdua. Sedangkan ibunya mau masuk dilarang dengan berkata bagaimana ibu? Umi di luar aja. Umi di luar saja. Umi di luar aja, katanya jangan masuk, katanya. Biar saya mau bekam. Ya saya agak curiga ya. Meski korban terus bermunculan, anehnya Ustadz Guntur Bumi justru melakukan serangan balik. Lewat pengacaranya, ia mengaku tersudut oleh indikasi dugaan pemerasan. Berikut ini bukti percakapan UGB dengan pengacara korban yang diduga meminta emas 3 kg. Assalamualaikum Mas Sudi. Ya. Nanti untuk yang 3 batangnya dikirimkan kemana? Nanti aja dulu, nggak usah dikirim nih. Oke, Pak Asep ya? Ketemu Pak Asep aja dulu. Itu nggak usah dulu, ketemu Pak Asep aja dulu ya. Ya, itunya Pak Asep, terus kasihin ke Rini gitu ya? Ya, nanti sama saya aja langsung ketemuan lah. Oh, si Pak Asepnya berarti barangnya 3 kilo emas itu titipin ke Mas Asep biar ke Mas Hudi Yusuf ya? Saya akan berikan rekaman dari pihak mereka, ya, bahwasanya seolah-olah uang yang 150 juta dan 3 kg emas, ya, itu diterima atau diserahkan ke Sutawijaya atau Sihan. Bagai gelombang pasang, rombongan korban-korban Ustadz Guntur Bumi terus bermunculan membawa kepedihan karena merasa tertipu. Sementara itu dari kisah berbeda, inilah kebahagiaan Dude Herlino dan Alisa Subandono 2 hari jelang pernikahannya. Tapi benarkah di rumah Ica sudah terpasang tenda dan kursi untuk pengajian dan siraman? Lalu seperti apa komentar Naysila Mirdad kekasih Dude di dalam sinetron tentang pernikahan tersebut? Dua hari jelang pernikahan, Dude Herlino dan Alisa Subandono semakin sibuk. Tenda dan kursi juga telah dipersiapkan untuk pengajian dan proses siraman di rumah Alisa. Undangan dan baju pengantin pun sudah rampung dikerjakan. Lalu seperti apa perasaan Ica dan Dude? Bagaimana pula reaksi Naysila Mirdad melihat pasangannya di sinetron akan menikah?